Ketemu lagi dengan saya, Agus Rianto, penulis buku statistik. Ya, kali ini saya akan menyampaikan tentang uji beda min lebih dari dua kelompok sampel atau uji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel atau sering disebut dengan uji ANOVA ya dan uji Kruskal-Wallis ya. Nanti tentang bagaimana syarat-syarat uji ANOVA, uji Kruskal-Wallis, kemudian cara menghitungnya itu ada di buku saya Statistik Inferensial ya. Nah, itu sudah saya jelaskan mendetail di situ. Sedangkan bagaimana cara mengolahnya menggunakan SPSS ada di buku saya Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan. Oke. Nah, jadi contohnya di sini uji beda min lebih dari dua kelompok sampel ya. Jadi syaratnya yang dihubungkan kategorik dengan numerik, kategoriknya lebih dari dua kelompok sampel. Contohnya saya akan menghubungkan riwayat prematur ya, ibu yang pernah anaknya prematur apakah berhubungan signifikan dengan tekanan darah ya. Nah, ini riwayat prematur itu ada 4 kelompok ya. Tidak pernah ya, 1 kali, 2 kali dan lebih dari 2 kali prematur anaknya. Nah, ini tekanan darahnya. Oke. Nah, karena kategoriknya itu lebih dari 2 kelompok sampel ya, maka ini bisa dilakukan uji ANOVA atau nanti uji Kruskal-Wallis ya. Nah, oke, langkah pertama sistol ini numerik kita uji normalitas data ya. Kita menggunakan perbandingan nilai skenes dibagi standar error seperti ini ya. Jadi sistol pindahkan ke kanan ya, ke dependent. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Skenesnya 0,141 dibagi standar errornya 0,181. Ini kurang dari 2 setelah dibagi ya. Sehingga distribusi data yang normal bisa menggunakan uji ANOVA. Nah, ANOVA di sini yang saya ajarkan adalah one way ANOVA ya. Nah, yang two way ANOVA itu masuk di multivariat nanti menggunakan JLM ya. Nah, oke, one way ANOVA. Nah, ini nggak boleh kebalik. Yang di atas itu yang numerik berarti sistol. Taruh di atas. Kemudian riwayat prematur di faktor ya. Kemudian option untuk mengeluarkan deskriptif untuk mengeluarkan rata-rata masing-masing kelompok ya. Kemudian posok Anda klik aja Bonferroni untuk menelusuri jika terjadi perbedaan yang signifikan antar kelompok mana yang berbeda signifikan. Oke, kemudian oke di sini. Nah, ini hasilnya P value-nya hasil uji ANOVA-nya 0,032. Nah, ini berarti P-nya kurang dari alfa. Maka kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan rata-rata tekanan darah ibu di antara ibu yang pernah anaknya prematur 1 kali, tidak pernah 2 kali dan lebih dari 2 kali. Nah, karena ini ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan yang bermakna, kita bisa menelusuri yang berbeda itu sebenarnya mana di antara 4 kelompok itu. Ya, itu menggunakan Bonferroni di sini. Contohnya ini 0,1 itu tidak signifikan, yaitu antara yang tidak pernah dengan yang 1 kali tidak signifikan. 0,04 itu yang tidak pernah dengan 2 kali. Ini tidak signifikan, tidak pernah dengan lebih dari 2 kali. Oke, mana lagi yang signifikan selain yang tidak pernah dengan 2 kali? Kita ke bawah. Nah, kalau ini sama aja, ini dibalik ya, 2 kali dengan tidak pernah. Jadi sebenarnya di antara 4 kelompok itu, yang signifikan itu sebenarnya hanya 1 yang berbeda signifikan, yaitu antara yang tidak pernah dengan yang 2 kali prematur. Nah, jadi kalau di sini signifikan kita bisa menelusuri mana yang berbeda bermakna. Tapi kalau di sini sudah tidak bermakna, di sini nggak usah ditelusuri, sudah bisa ditebak bahwa semuanya pasti tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, semuanya itu ada di buku saya juga ya. Kemudian bagaimana cara membuat laporannya, membuat tabel atau grafiknya di dalam laporan skripsi atau tesis ya. Itu saya tulis di buku saya Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan. Oke, seperti itu. Nah, saya lanjutkan sekarang yang uji non parametriknya ya. Contohnya saya akan menghubungkan riwayat prematur lagi tapi dengan berat badan. Kita lihat berat badan, distribusi datanya normal apa tidak. Ya, seperti ini. Kita reset dulu ya, BB ibu kita pindahkan ke dependent ya. Nah, ini lihat BB ibu 0,534 dibagi 0,181 ini lebih dari 2 kalau dibagi, maka tidak normal. Karena distribusi datanya tidak normal, kita menggunakan uji Kruskal-Wallis ya, seperti ini non parametrik K independent sample.
Nah, ini sama, yang di atas adalah yang numeriknya, yaitu berat badan, yang di bawah yang kategorik, yaitu riwayat prematur. Nah, di sini Anda suruh memasukkan kodenya yang paling rendah ya. Ya, di sini 4 kelompok tadi, riwayat prematur dimulai dari 0 sampai 3. Nah, kalau sudah continue, oke. Nah, ini hasilnya, P value-nya 0,198, berarti lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna ya berat badan ibu di antara 4 kelompok ibu yang mengalami prematur. Oke, jadi itu nanti bagaimana membuat tabel interpretasinya, laporannya ada di buku saya. Oke, itu sekian untuk kesempatan hari ini. Terima kasih.